Shalom saudara terkasih, selamat bergabung dengan Renungan Malam bersama dengan saya, Pendeta Agus Sugiyarta. Mari kita luangkan waktu kita sejenak beberapa menit ke depan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai kami dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam hal apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara terkasih, kita akan membaca dalam kitab Kejadian pasal yang kedua mulai dari ayatnya yang pertama. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai dari Eden dan membasahi taman itu, dan dari sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawainyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya
lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Tanpa Allah tidak ada gunanya. Mari kita perhatikan ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nafas adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Tanpa nafas, maka tidak ada kehidupan. Allah menghembuskan nafas kepada manusia dengan tujuan agar manusia dapat bernafas dan hidup. Poin penting di sini adalah tindakan Allah yang melakukan, atau Allah adalah subjek pemberi dan manusia adalah objek penerima. Jelaslah bahwa Allah yang memberikan manusia nafas kehidupan, sebagaimana yang disaksikan oleh Alkitab. Tanpa nafas dari Allah, manusia hanyalah debu tanah. Tidak ada artinya. Saudara-saudara terkasih, sekalipun memiliki pangkat, jabatan, harta yang melimpah, tanpa Allah, kita semua tidak ada gunanya. Mari kita sadari sesungguhnya tanpa Allah kita tidak ada gunanya. Mari kita terus hidup dekat dengan Allah dan bersandar terus hanya kepada Allah. Jangan sesekalipun kita berusaha mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena sekali lagi, tanpa Allah kita tidak ada gunanya. Tanpa Allah, kita hanyalah debu tanah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bahwa tanpa-Mu kami bukan apa-apa. Tanpa-Mu Tuhan, kami hanya debu tanah. Tuhan Yesus, jangan sesekali Engkau ambil roh-Mu daripadaku. Kami ingin terus belajar hidup dekat dengan-Mu Tuhan. Berkati kami, berikan kemampuan bagi kami untuk selalu hidup dekat erat dengan-Mu Tuhan. Dan kalau malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Supaya malam hari ini Tuhan, kami istirahat penuh dengan damai sejahtera yang akan melingkupi kami semua. Dan besok pagi kami akan bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, tanpa kekurangan apapun juga Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.